Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Deva Kintana Gultom. Sekarang aku kelas 9. Nah teman-teman, kali ini kita spesial banget nih. Kita akan ngobrol santai. Selain itu, aku di sini nggak akan sendiri. Aku akan ditemenin oleh temen aku, yaitu Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Fikri Fauzi Akmal. Sekarang aku kelas 9. Selain itu, aku juga ditemenin oleh pembina UKS kita nih teman-teman, yaitu Ibu Siti Mukaromah SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat remaja dimanapun berada. Salam sehat ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang kesehatan jasmani dan rohani. Sebelum itu, aku mau nanya sama Kak Fikri dulu nih. Kak Fikri, keseharian Kak Fikri tuh ngapain aja sih? Seperti biasa bangun pagi, sholat subuh, sarapan. Karena sekarang sudah mulai masuk sekolah, jadi habis sarapan itu langsung siap-siap untuk belajar online. Berarti nggak mandi dong Kak? Mandi dong. Gitu. Yaudah, sekarang aku mau nanya. Kenapa sih kita ngobrolin tentang kesehatan jasmani dan rohani? Bu Siti, kenapa sih? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget lah. Oke, kenapa kita ngomongin bersama remaja? Karena teman-teman, remaja, pelajar itu tugasnya berat, nggak ringan, nggak enteng, bahkan lebih berat dari rindunya Dilan loh. Dilan nggak tuh? Emang ibu tahu Dilan? Tahu lah, kalau para remaja tahu Dilan, ibu juga harus tahu. Keren. Oke, jadi begini nih Kak, pelajar itu tugasnya berat. Nah, untuk mempersiapkan itu semua agar nanti ke depan dalam proses pembelajarannya, ketika ada hambatan-hambatan, dia bisa mengatasinya dengan sigap, maka harus dipersiapkan sehat fisiknya, sehat jasmani, sehat jiwanya. Begitu. Oh gitu. Oke, ibu main fisik nih ya. Sekarang kita akan ngomongin tentang fisik. Sebelum itu aku mau nanya ke Kak Fikri dulu. Kak Fikri, sehat fisik itu seperti apa sih? Ya, tubuh kita sehat, kuat, dan gak gampang sakit. Ya betul. Jadi sehat secara fisik itu berarti badannya sehat, terbebas dari penyakit. Terus upaya kita menjaga kesehatan fisik gimana sih Bu? Oke, berarti ada beberapa poin nih Kak. Agar tubuh kita sehat, fisik kita sehat, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini, poin-poinnya juga ada menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan sekitar, kebersihan sekolah. Kemudian ada pola makan yang teratur dan juga asupan gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian ada istirahat yang cukup. Dan yang keempat adalah olahraga atau aktivitas fisik. Coba dong Ibu perjelas satu-satu biar teman-teman remaja kita yang mat sama ini mengerti nih Bu. Oke, yang pertama Ibu akan bahas tentang menjaga kesehatan. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Maaf. Menjaga kebersihan ini ada kebersihan diri. Kita dari kebersihan diri dulu ya Kak ya. Apa yang harus kita jaga kalau dengan kebersihan diri? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang harus kita jaga Kak. Apa itu? Mandi, Oke. Sampoan, ya. Sikat gigi betul. Jadi ada bagian-bagian tubuh ini harus kita rawat nih ya. Ada mandi sehari 2 kali ya. Mandi sehari 2 kali. Kemudian nih Kak, selain itu menjaga kebersihan tubuh kita, ada lagi apa nih Kak yang harus kita jaga? Mata nih ya teman-teman. Soalnya beberapa kurun waktu terakhir ini Ibu amati sangat-sangat pengaruhnya luar biasa. Apalagi kita lama lockdown ya teman-teman. Apa nih yang dipegang para remaja? HP, gawe, gadget. Jadi Ibu mohon ya teman-teman, tolong gunakan gadget sesuai kebutuhan yang bermanfaat. Jangan kebanyakan main gadget, harus dibatasi. Karena apa? Semakin dari tahun ke tahun itu peningkatannya tajam sekali. Banyak teman-teman kita yang sudah membutuhkan alat bantu, yaitu kaca mata.
penglihatannya agak terganggu nih teman-teman. Harus kita rawat karena kita gunakan mata ini, penglihatan kita tidak hanya untuk hari ini, tapi jauh ke depan sana. Penglihatan kita butuhkan untuk menemani kita agar sukses ke depan. Betul nggak? Betul. Oke ya, itu tentang kesehatan setelah mata. Ada juga nih teman-teman yang seringkali kita abaikan, bahwa banyak kuman-kuman itu berawal dari mana? Kuku. Oke, dari kuku ya teman-teman, dari tangan ya. Jadi banyak di antara kita yang sangat mengabaikan, bahkan nggak peduli gitu, biasa aja gitu ya. Misalkan dari kamar mandi nggak cuci tangan, lihat ada makanan di meja, main ambil, hap masuk ke mulut. Bahaya nggak? Bahaya. Iya, bahaya teman-teman. Jadi tolong ya, apalagi yang saat ini kita alami nih, saat ini yang masih menjadi pandemi kita. Apa itu Kak? COVID-19. COVID-19. Jadi kita harus menjaga kebersihan, benar-benar menjaga kebersihan. Sering-sering cuci tangan ya teman-teman. Dengan berapa langkah Kak cuci tangan? 6 langkah. Oke. Kita harus sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. 6 langkah kita lakukan. Kemudian COVID-19 ya, kita bahas COVID-19 ini. Kemanapun tetap stay at home deh, di rumah. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Kalau harus terpaksa keluar rumah, ya penuhi protokol kesehatannya ya. Bawa hand sanitizer kemanapun berada. Kemudian Kak, setelah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, yang berikutnya adalah Pola makan. pola makan yang teratur. Ibu mau tanya, Kak Fikri, pola makannya seperti apa? Sehari makan berapa kali? Sehari saya makan 3 kali sehari. Terus Isinya itu ada lauk, nasi, dan sayur. sayur. Oke. Kok bisa sih kamu doyan sayur? Aku nggak bisa. Ada yang nggak doyan sayur di sini teman-teman, nggak bagus nih ya. Nah iya, aku juga mau nanya nih sama ibu. Biasanya kan aku kalau makan itu, kalau nafsu ya makan, kalau banyak kegiatan, lagi banyak masalah gitu, malah nggak nafsu makan. Tapi aku baik-baik aja sampai sekarang. Oke, boleh kalau Kak Deva bilang aku baik-baik aja sekarang. Tapi ibu mau tanya, hidup Kak Deva mau sampai kapan? Sampai aku sukses. Sampai sukses ke depan, jauh ke depan ya? Ya. Iya, berarti yang difikirkan tidak instan hanya hari ini Kak. Kita menjaga kesehatan tubuh kita untuk jauh ke depan. Jadi jangan dibilang, aku nggak apa-apa nih Bu, pola makannya nggak teratur tapi baik-baik aja, fine-fine aja. Nggak bisa kita mengabaikan seperti itu. Karena kita jaga kondisi tubuh kita untuk ke depan, jauh ke depan. Jadi mungkin saat ini tidak terasa, tapi tahun depan efeknya akan terasa Kak. Paham? Paham. Jadi harus dijaga pola makannya ya. Betul. Kita lagi bahas tentang makan, isi piringku. Coba Kak Fikri, Ibu tolong ambilin di meja makan. Oke. Ibu bawa sambil sesuatu ini, teman-teman. Kak Fikri ya Bu. Nih, di sini ada pepaya nih Bu. Oh iya ada pepaya. Oke. Nah, aku nih baca-baca pepaya ini mengandung vitamin B1, B3, dan vitamin A, vitamin E, vitamin K. Vitamin K itu bisa menghaluskan kulit juga loh Bu. Iya. Vitamin Pinter. A juga bisa buat menjaga kesehatan mata. Oke, pintar teman-teman. Jadi buah itu sangat penting ya teman-teman. Banyak para remaja nggak suka buah. Deva suka buah Kak Deva? Suka. Suka. Oke, bagus. Kak Fikri suka buah nggak? Suka. Suka. Oke, Ibu bawa makanan asupan gizi yang dibutuhkan tubuh kita itu bukanlah makanan yang harus mahal. Tidak ya teman-teman. Contohnya Ibu bawa makanan yang sederhana nih. Di sini Ibu ada nasi secukupnya ya teman-teman. Kemudian ada ikan, tahu nggak teman-teman? Ikan Ibu ambil ini ikan emas, Ibu goreng dari kolam sekolah loh teman-teman. Ibu ambil goreng nih ikan emas. Kemudian ada tahu, ikan tahu mengandung apa Kak? Protein. Protein. Oke, ada nasi mengandung karbohidrat. Di samping itu di sini ada apa ini teman-teman? Ibu bawa sayur. Di sini sayur apa? Ada yang tahu? Bayam. Bukan bayam. Ibu nyayur
tadi ngambil dari kebun UKS, Ibu Nyayur daun kelor teman-teman. Nanti boleh di searching ya, daun kelor itu bagus banget untuk kesehatan, banyak sekali manfaatnya. Bu, daun kelor bukannya buat ngusir setan ya? Buat ngusir setan. Hello, kamu itu hidup di dunia nyata, bukan di dunia pergoiban. Iya, jadi daun kelor itu bukan buat ngusir setan, tapi ngusir zat-zat yang tidak baik yang ada di tubuh kita. Begitu teman-teman. Iya, daun kelor juga antioksidannya tinggi loh. Ya, nanti coba searching ya. Oke, kita sudah bahas tentang makan, pola makan yang teratur. Kemudian asupan gizi yang sesuai dibutuhkan oleh tubuh kita. Isi piringku itu ada karbohidrat, ada lauk pauk, kemudian ada proteinnya ya, ada sayur, juga ada buah. Di piring ini nggak ada buahnya, Bu. Ibu nggak sengaja nggak kasih, kan sudah ada nih ya. Ada pepaya, ada pisang, boleh. Nggak harus mahal. Paham? Oke. Kita sudah yang kedua tentang makanan ya, pola makan. Yang ketiga apa teman-teman? Istirahat. Istirahat yang cukup. Tubuh kita juga punya hak untuk istirahat teman-teman. Kita butuh istirahat antara 8 sampai 10 jam. Jadi tubuh kita butuh untuk istirahat ya. Kemudian yang keempat, apa yang untuk menjaga tubuh agar tubuh kita sehat secara fisik? Olahraga, betul teman-teman. Kita butuh aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Tidak perlu beban yang olahraga yang berat, harus manggul beras, nggak perlu. Cukup lakukan aktivitas ringan. Boleh bersepeda, boleh jalan di lingkungan rumah, kemudian senam-senam ringan. Silahkan lakukan sambil berjemur. Kan bisa kan? Yeah. Apalagi sekarang kita lockdown, jadi belajar di rumah, ada waktu istirahat, bolehlah kalian gunakan sambil berjemur. Paham ya? Paham. Oke, kakak-kakak yang di rumah paham ya? Untuk secara fisik sudah nih ya. Kalau kan fisik udah nih Bu, berarti mental atau kesehatan jiwa itu gimana Bu? Kita minum dulu ya, Ibu haus. Oh iya, biar fokus kali ya. Oke Bu, silakan Fikri, silakan. Ini minuman sehat ya teman-teman. Iya. Air mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas kesehatan mental ya kan. Iya. Oke, kesehatan mental selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga pengaruhnya sangat besar teman-teman untuk kehidupan kita. Karena kesehatan mental ini sebagai kemampuan diri untuk mengelola perasaan dan juga untuk menghadapi kesulitan sehari-hari. Jadi bagaimana kita mengelola perasaan kita, emosi kita, ini sangat penting. Oke, berarti upayanya itu bagaimana Bu? Oke, bagi teman-teman yang sering mengalami kecemasan atau sering galau, ada beberapa cara sederhana untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ucapkan hal-hal yang positif pada diri sendiri. Jadi ketika kita apa yang sering kita ucapkan itu juga akan menyampaikan pesan terhadap otak kita, kerja otak kita Kak, akan disampaikan ke saraf kita. Kalau yang kita sampaikan adalah hal-hal yang positif, maka diterima oleh tubuh juga positif. Tapi kalau yang kita sampaikan negatif, maka pesan yang disampaikan oleh otak kita juga negatif. Pengaruhnya juga negatif terhadap tubuh kita. Yang kedua, perbanyak bersyukur, ya Kak. Perbanyak bersyukur. Dengan kita sering bersyukur, maka jiwa kita juga akan terasa tentram. Sering dengan cara apa? Kalau dengan manusia, kita sering menyampaikan kata terima kasih. Kalau diberikan sesuatu, sering-seringlah bersyukur dengan cara mengucapkan terima kasih. Dalam Al-Quran juga ada nih Kak, bahwa Allah dalam Al-Quran disampaikan bahwa jika kita sering bersyukur, lebih pintar mensyukuri nikmat Allah,
maka Allah akan tambah nikmatnya. Termasuk diantaranya ada di situ nikmat sehat. Kan ada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ada dalam Al-Qur'an. Selain itu yang kedua ada bersyukur, yang ketiga adalah fokus Kak, fokus pada satu hal dan satu waktu. Jangan kita fokus pada banyak hal. Jadi kita fokusnya satu-satu. Biar kesehatan mental kita juga meningkat. Misalkan kita saat ini mau belajar matematika, ya sudah kita fokus pada pelajaran matematika yang akan kita hadapi saat ini. Begitu. Oke. Lanjut. Kita lanjutkan. Setelah fokus pada satu hal dan satu waktu, olahraga nih Kak. Tadi sudah pada fisik juga ada olahraga ya Kak. Iya. Ternyata selain mempengaruhi kesehatan fisik, olahraga juga mempengaruhi kesehatan mental. Dengan kita berolahraga, ternyata akan mengeluarkan endorfin yang akan membantu kita mengusir stres, juga meningkatkan suasana hatinya jadi baik, kita tenang seperti itu. Lanjut nih Kak, olahraga. Setelah olahraga apa? Makan makanan yang lezat dan bernutrisi, itu juga bagus untuk otak kita ya. Jadi selain makanan yang sehat, sesekali kita juga butuh makanan yang lezat, kan gitu. Langkah berikutnya adalah terbukalah pada seseorang. Jadi nih, kita juga butuh terbuka. Kita bisa curhat nih Kak. Curhat yang pertama, sebaiknya kita curhat yang bagus adalah pada Allah. Ketika tengah malam kita tahajud, kalau kita punya masalah apa, sampaikan sama Allah. Nanti Allah yang akan membimbing kita untuk mencari jalan keluarnya. Tapi jika kita masih juga terbebani, kita juga butuh terbuka dengan seseorang, dengan tentunya orang yang bisa kita percaya ya Kak ya. Mungkin dengan orang tua, atau kalau di sekolah kita nih teman-teman, ada teman-teman kita, yaitu teman-teman PIKR. Ya, termasuk aku juga sebagai anak PIKR teman-teman. Iya, jadi teman-teman yang butuh curhat, butuh ngobrol, ada teman-teman PIKR yang akan siap membantu. Teman-teman UKS juga siap ya. Kalau misalkan nggak mau sama teman-teman, nggak percaya, boleh juga dengan Bu Satima atau dengan guru-guru yang lain. Yang penting kalian nyaman. Itu ya teman-teman ya. Selain kita terbuka, ada lagi hal-hal yang bisa meningkatkan kesehatan jiwa kita Kak. Yaitu dengan cara belajarlah kalian, berlatihlah untuk memberikan sesuatu terhadap orang lain. Dengan memberikan sesuatu terhadap orang lain yang bermanfaat, maka akan menimbulkan sensasi kebahagiaan tersendiri di tubuh kita. Ini nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata Kak. Kalau kita bisa memberikan sesuatu terhadap orang lain, pasti rasanya bahagia di sini. Nggak bisa kita lukiskan dengan kata-kata, dan itu juga nggak bisa diganti dengan uang ya. Itu akan meningkatkan kesehatan jiwa kita. Yang berikutnya adalah istirahat cukup dan tidur tepat waktu. Tadi istirahat cukup berapa jam? 8 sampai 10 jam. Oke, 8 sampai 10 jam. Dan juga tadi tidur tepat waktu akan sangat mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Kalau kita begadang juga akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Biasanya juga kalau kurang tidur jadi uring-uringan, nggak mood, bad mood. Begitu ya Kak ya? Iya. Oh iya, Ibu tambahkan satu nih teman-teman. Kesehatan mental, kesehatan fisik itu kan ada kesehatan sosial, spiritual. Nah, Ibu juga ingin sampaikan bagaimana kita kesehatan spiritual, bagaimana kita jaga hubungan kita dengan Sang Kholik, dengan Allah. Kita juga harus jaga hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita kewajiban-kewajiban kita penuhi, bagaimana kita melaksanakan segala perintah Allah,
dan menjauhi segala larangannya. Oke, dalam Al-Quran juga terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya begini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka jiwa kita akan menjadi tenang. Nah, dari sini juga teman-teman bahwa untuk para remaja yang sering galau, obat ampuh untuk mengatasi galau adalah dengan bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan zikir, maka insya Allah kita akan terhindar dari penyakit galau. Amin. Oke, terima kasih Bu Siti infonya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Kak Fikri. Nah teman-teman, kesimpulan hari ini yang kita dapat tuh, persiapkan diri kita menjadi remaja yang sehat, remaja yang tangguh, remaja yang sehat fisiknya serta jiwanya. Saya Deva Kintana Gultom, mohon undur diri, lebih kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.